Perkenalkan, nama saya Stevidia Putri Natali dengan NIM 12022233899 dari SI 4607 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang VLAN. Poin 3.1 yaitu gambaran umum tentang VLAN. Definisi dari VLAN, koneksi logis dengan perangkat lain yang serupa, di mana memiliki karakteristik menyediakan segmentasi berbagai kelompok perangkat pada saklar yang sama, memiliki rentan pengamatan IP yang unik, domain siaran yang lebih kecil, dan lain-lain. Manfaat desain VLAN yaitu ada 5: smaller broadcast domains, improve security, improve IT efficient, reduce cost, dan better. Jenis-jenis VLAN yaitu yang pertama ada data VLAN, ini untuk lalu lintas yang dibuat oleh pengguna seperti email dan web traffic. Kemudian yang kedua ada native VLAN untuk sambungan terang, dan yang ketiga ada manajemen VLAN, ini untuk lalu lintas SSH atau telnet VTY dan tidak boleh dibawa dengan lalu lintas pengguna akhir. Dan yang terakhir ada voice VLAN, memerlukan bandwidth terjamin, perintah QoS yang tinggi, kemampuan untuk menghindari kemacetan. Kemudian poin 3.2 yaitu VLAN dalam sebuah lingkungan multi-switch. VLAN terang adalah sambungan point-to-point antara dua perangkat jaringan. Fungsi terang Cisco yaitu mengizinkan lebih dari satu VLAN memperluas VLAN di seluruh jaringan. Secara default mendukung semua VLAN, dan yang terakhir mendukung terang 802.1 key. Tanpa VLAN, semua perangkat yang tersambung ke saklar akan menerima semua lalu lintas unicast, multicast, dan broadcast, seperti pada di gambar. Dengan VLAN, lalu lintas unicast, multicast, dan broadcast dibatasi pada VLAN. Identifikasi VLAN dengan tag seperti pada di gambar. Kemudian ada VLAN asli dan penandaan 802.1 key. Yang pertama penandaan pada semua VLAN, yang kedua penggunaan VLAN asli untuk penggunaan warisan, yang ketiga VLAN 1 adalah VLAN asli jika tidak diubah, yang keempat kedua ujung terang harus menggunakan VLAN asli yang sama, dan yang terakhir setiap VLAN bisa memiliki VLAN asli yang berbeda. Voice VLAN tagging. Yang pertama VLAN suara ditandai dengan nilai prioritas kelas layanan COC layer 2 yang sesuai. Dan ada akses VLAN yang pertama yaitu juga dapat ditandai dengan nilai prioritas yang sama, sedangkan akses VLAN yang kedua yaitu tidak ditandai atau tidak ada nilai prioritas COC layer 2. Kemudian poin 3.3 yaitu konfigurasi VLAN. Rentan VLAN pada katalis switch. Yang pertama VLAN I1005 digunakan pada bisnis skala kecil menengah. 1002 sampai 1005 dicadangkan untuk VLAN lama, digunakan pada bisnis skala kecil menengah. FTP dapat menyinkronkan antara saklar. Yang kedua yaitu jangkauan VLAN 1006 sampai 4095 digunakan oleh penyedia layanan, berada dalam konfigurasi berjalan, mendukung lebih sedikit fitur VLAN, memerlukan konfigurasi VTV. Perintah pembuatan VLAN. Untuk membuat sebuah VLAN ada beberapa perintah yang dapat digunakan, seperti yang pertama itu untuk membuat ID VLAN dan yang ada pada di PPT itu. Yang kedua itu untuk menentukan nama VLAN. Kemudian perintah penetapan port VLAN. Ada beberapa juga, yang pertama itu untuk mengatur port ke mode akses, dan yang kedua itu untuk menetapkan port ke VLAN. Verifikasi informasi VLAN yaitu dengan sintaks yang ada pada PPT, yaitu untuk melihat informasi tentang nomor ID VLAN, nama VLAN, dan menampilkan ringkasan informasi VLAN. Kemudian poin 3.4 yaitu batang VLAN. Terang adalah lapisan kedua dan berfungsi sebagai pengirim lalu lintas untuk semua VLAN. Terang configuration command ada 6 dan fungsinya dapat dilihat pada gambar. Kemudian ini verifikasi konfigurasi terang. Perhatikan perintah SHINT F101 switch port.
Yang pertama diatur sebagai trunk secara administratif, diatur sebagai trunk secara operasional, enkapsulasi adalah .1 key, VLAN native diatur ke VLAN 99, semua VLAN yang dibuat pada switch akan melewati lalu lintas pada trunk. Kemudian ada poin 3.5 yaitu Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Dynamic Trunking Protocol adalah protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Karakteristiknya itu yang pertama default aktif pada switch katalis 2960 dan 2950. Dynamic auto adalah default pada switch yang sama, dapat dimatikan dengan perintah non-gotiate, dapat diaktifkan kembali dengan mengatur interface ke auto dynamic. Mengatur switch ke static trunk atau static access akan menghindari masalah negosiasi dengan perintah switch port mode trunk atau switch mode access. Negosiasi mode antarmuka yaitu ada 4, akses, dynamic auto, dynamic desirable, dan yang terakhir ada trunk. Kemudian ini hasil dari konfigurasi DTP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.